Materi selanjutnya yang terakhir ini, yang nggak kalah kerennya, itu akan dibawakan oleh Dr. Ira Rubianti, spesialis bedah plastik, yaitu mengenai maxillofacial trauma, initial approach and management. Nah, nanti sahabat Sinap semua akan mempelajari mengenai penegakan trauma maxillofacial, kemudian algoritma penanganan terbaru trauma maxillofacial, dan dilanjutkan dengan diskusi dan contoh kasus. Dr. Ira Rubianti, spesialis bedah plastik ini, pertama kali pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung ya dok ya? Kemudian melanjutkan program pendidikan dokter spesialis bedah umum di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, kemudian melanjutkan kembali program pendidikan dokter spesialis bedah plastik di Universitas Airlangga, Surabaya, dan juga beliau mengikuti Plastic Surgeon Consultant from Indonesia Association of Plastic Surgeon Board, dan juga Maxillofacial Surgery Training, Chulalongkorn Hospital, Bangkok, Thailand ya dok. Nah, beliau ini sekarang bekerja sebagai staf divisi bedah plastik, Departemen Bedah di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Berikut karya ilmiah yang sempat Dr. Ira buat. Yang pertama itu ada Experience of Using Fibrin Glue on Oriental Blepharoplasty, pada dipresentasikan di International Congress of Oriental Society of Aesthetic Surgery. Kemudian juga ada correlation between pH and collagen deposition in keloid tissue, dipresentasikan di 12 ASEAN Congress of Plastic Surgery Manila, dan juga dipresentasikan di PIT Terapi ke-8 di Medan. Beliau juga aktif di beberapa organisasi, yaitu menjadi anggota Indonesian College of Surgeons, anggota dari Indonesian Association of Plastic Surgeon, kemudian anggota dari Indonesian Association of Surgeons, kemudian anggota dari Indonesian Medical Association, kemudian anggota dari International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery, kemudian anggota dari International Society of Burn Injury. Sekian pengenalan mengenai Dr. Ira Rubianti, spesialis bedah plastik. Untuk Dr. Ira, apakah sudah siap untuk membawakan materinya, dok? Ya, siap, Dr. Lutfi. Alhamdulillah. Saya share screen, boleh? Mangga, dokter. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Dr. Lutfi yang sudah memperkenalkan saya, dan juga pada tim SINAPS yang sudah mengundang saya untuk mempresentasikan tentang maxillofacial trauma, initial approach and management. Mungkin ada beberapa yang tadi sudah banyak dibahas oleh Dr. Wahyu, terutama masalah ABCD, masalah penanganan trauma pada awalnya, sesuai dengan panduan dari ATLS. Mungkin nanti saya skip aja beberapa. Mengenai masalah maxillofacial, apa sih yang disebut dengan wajah, dengan face? Jadi face itu mulai dari alis, dari alis sampai ke mandible. Kalau forehead itu tidak termasuk dalam face. Kalau kita lihat di sini bahwa forehead atau frontal itu di belakangnya itu ada struktur otak. Jadi mulai dari forehead ke belakang itu sudah kita sebut dengan kranium ya. Itu bagiannya dari bedah saraf. Tetapi mulai dari alis sampai ke bawah itu yang disebut dengan face. Jadi kalau ada fraktur maxillofacial yang akan kita bicarakan di sini, yaitu area mulai dari alis ke bawah sampai ke mandible. Penyebab dari fraktur maxillofacial terbanyak adalah karena perkelahian, karena kecelakaan traffic accident ya, kecelakaan lalu lintas, terjatuh, kemudian karena olahraga, ada juga dari lokal itu sendiri. Jadi tidak termasuk dalam 4 penyebab yang tadi, tetapi mungkin disebabkan karena peradangan padu tulangnya, kemudian atau infeksi ya, kemudian adanya kista, adanya tumor, atau juga secara sistemik ada orang-orang tertentu yang mempunyai penyakit yang berkaitan dengan tidak bisa membentuk struktur tulang secara sempurna. Untuk injury pada trauma maxillofacial tentunya ada struktur soft tissue dan hard tissue yang harus kita pertimbangkan. Tetapi untuk kali ini karena terlalu banyak kalau dibahas satu-satu, kita akan fokus bagaimana sih mendiagnosa suatu fraktur pada maxillofacial injury. Jadi hard tissue-nya ya. Ya, diagnosa dan manajemennya. Nah, ini untuk suatu trauma
Untuk penyakit-penyakit yang lain itu berbeda dengan cara kita mendiagnosa. Untuk suatu trauma kadang-kadang kita tidak bisa mendapatkan anamnesa. Pasien datang diantar oleh seseorang yang dia juga tidak tahu itu siapa, ditemukan tidak sadar, dan kadang-kadang dibawa sampai ke rumah sakit, dan setelah diantar ya yang pengantarnya pun pergi ya. Jadi kita tidak bisa mendapatkan history taking, tidak bisa mendapatkan anamnesa ini pasien ini kenapa sampai datang tidak sadar. Nah, oleh karena itu biasanya pada pasien trauma tidak jarang juga kita langsung memeriksa general condition-nya dan local condition-nya. Kadang-kadang berlanjut juga dengan lab X-ray, bahkan mungkin ya kalau CT scan bukan merupakan suatu hal yang mahal atau merupakan gold standar, mungkin CT scan pun kita lakukan tanpa ada izin, tanpa ada izin dari penderita ataupun keluarganya, karena penderita tidak sadar dan keluarganya juga tidak ada. Nah, kemudian berikutnya, karena saat ini kita menghadapi suatu pandemi, teman-teman sejawat sekalian, jangan lupa untuk melindungi diri sendiri. Kalau pasien seperti ini, kita tidak tahu statusnya seperti apa. Jadi untuk bekerja di triase, bila ada pasien tidak sadar, jangan lupa untuk melindungi diri sendiri. Kita anggap saja pasien itu positif COVID-19 sampai dipastikan bahwa pasien ini negatif, ya. Jadi jangan sampai abai. Kemudian berikutnya, nah sebelum kita menuju ke local condition, kita lihat dulu general condition-nya. Kesadaran terutama. Kesadarannya itu bisa karena dia alkohol, bisa karena dia minum obat-obatan tertentu, atau juga karena head injury, ya, atau juga mungkin tidak sadarnya karena kondisi yang lain yang membuat dia shock seperti tadi. Mungkin ada cedera yang lain yang seperti tadi sudah disebutkan oleh dokter. Ya, kemudian lanjut kita harus ke menangani airway-nya. Untuk trauma maksilofasial, kemungkinan airway itu akan terblokir karena adanya patahan tulang, adanya benda asing, adanya jaringan-jaringan yang menyumbat di area mulut atau hidung dan sekitarnya. Kemudian mungkin juga ada mandibular fraktur yang multiple, ya, itu menyebabkan lidahnya jatuh ke belakang, edema glottis, adanya muntahan, vomit, intraoral bleeding, atau juga karena liur yang berlebihan, ya. Ini akan menyebabkan aspirasi yang itu akan sangat-sangat membahayakan kehidupan penderita. Nah, kemudian sebelum kita melakukan suction, sebelum kita melakukan penyelamatan airway seperti tadi, jangan lupa lakukan C-spine control. Jadi C-spine control itu adalah cervical spine, ya. Kalau kita lihat kenapa sih kalau pada pasien trauma maksilofasial kita harus melindungi lehernya? Nah, kalau secara anatomis kita lihat seperti ini. Kepala itu berat, ya, ada otak di situ. Kemudian badan mulai dari cervical, mulai dari spinal thoracal itu terhubung dengan struktur badan yang sangat kokoh. Ya, sudah ada otot-otot lengan, otot-otot punggung, otot-otot dada di situ. Tetapi cervical ini hanya terdiri dari 7 ruas serviks yang kecil dan sangat mobile. Sehingga bayangkan kalau ada sesuatu benturan pada daerah wajah sampai menyebabkan fraktur di daerah wajah, bagaimana beban dari 7 tulang serviks yang kecil dan sangat mobile ini untuk mempertahankan kepala ini tetap pada posisinya terhadap badan, ya. Jadi kemungkinan cedera pada cervical itu sangat-sangat besar. Sehingga pakaikan dulu collar brace seperti pada gambar di bawah. Baru selanjutnya kita lakukan pemeriksaan yang lain. Breathing, circulation, disability, exposure, environment tadi sudah disebutkan oleh Dr. Wahyu, mungkin kita skip saja. Nah, setelah general condition sudah dinyatakan aman, baru kita melihat ke local condition. Sekarang kita menuju ke maxillofacial fracture-nya. Maxillofacial fracture itu terbagi 2, yang isolated. Jadi kalau kita melihat tulang dari maxillofacial itu ada tulang nasal, kemudian tulang zigoma, kemudian tulang maxilla, dan tulang mandible. Itu yang membentuk dari maxillofacial.
Ada yang isolated, jadi hanya seperti pada gambar ini, hanya mandible saja, yang lain-lainnya lebih utuh. Tetapi ada juga yang kompleks itu seperti ini. Jadi naso-orbito-ethmoidnya fraktur, kemudian zigomanya juga yang bersamaan dengan maksilari yang disebut dengan zigomatico maxillary kompleks. Ada juga fraktur Lefort. Jadi ada Lefort 1, 2, dan 3 itu yang melintang dari kiri ke kanan sehingga floating maksilanya itu bergerak dengan sentuhan sedikit aja seolah-olah satu blok wajah itu turun ya bergerak. Ada juga fraktur yang segmental, ada beberapa bagian, ada fraktur yang comminuted, atau mungkin ada bone loss. Kalau sampai soft tissue-nya juga hilang, kemudian tulangnya juga kemungkinan hilang. Ini yang kompleks. Nah, kemudian pada teman-teman sejawat yang bekerja di triase atau di puskesmas atau di tempat-tempat yang banyak kejadian fraktur karena kecelakaan lalu lintas, ini tata cara untuk melakukan palpasi pada facial injury. Tetapi ini pun jangan sampai dipaksakan ya. Kalau misalnya pasiennya dengan udem, dengan ekimosis yang nyata di daerah wajah, ya mungkin itu sudah gejala tanda-tanda bahwa mungkin di belakang dari ekimosis, di belakang udem wajah yang sangat-sangat hebat itu mungkin terdapat fraktur ya. Kemudian kalau pasien dengan sangat-sangat udem, tentunya kita akan sangat sulit untuk melakukan palpasi. Tapi setidaknya patokannya seperti ini. Jadi caranya palpasi itu menggunakan kedua tangan bersamaan. Kanan dan kiri kita gunakan bersamaan. Gambar yang satu itu untuk area supra prima orbita superior. Kemudian yang kedua ini palpasi untuk area rima orbita inferior. Kemudian secara bersamaan lanjut ke malar eminence, jadi tonjolan tulang pipi yang di anterior. Itu juga bersamaan, sehingga kalau di satu sisi kita merasakan depres atau merasakan disintegrasi atau discontinuity, kita sudah bisa membedakan kanan dan kiri. Ya, kemudian gambar yang berikutnya yang nomor 4 ini untuk palpasi area zigoma. Kemudian, nah ini juga penting, ada tidaknya maloklusi. Karena rata-rata pada fraktur wajah itu selalu disertai dengan maloklusi kecuali pada fraktur nasal. Fraktur zigoma bisa, fraktur maksila bisa, fraktur mandibula bisa. Itu tanda khas dari fraktur-fraktur wajah adalah maloklusi kecuali fraktur nasal. Dan yang terakhir, ini adalah gambar bagaimana kita memprediksi adanya suatu Lefort fraktur ya. Jadi adanya floating, adanya segmen wajah yang mengambang. Jadi jangan lupa satu tangan itu memegang dahi. Satu tangan memegang dahi, kemudian tangan yang lain kita gunakan untuk memegang maksila, upper maksila. Hanya dengan pressure yang sangat sedikit dari tangan yang memegang maksila dan palatum itu teraba bahwa satu blok wajah itu akan goyang. Ya, itu tanda khas dari suatu fraktur Lefort, dari fraktur maksila yang cukup parah ya. Jadi seolah-olah terlepas wajah atas kranium, ada yang sampai parah kranium dengan wajahnya itu seolah-olah sudah lepas. Nah, kemudian imaging. Setelah kita melakukan kemungkinan ini ada fraktur, tapi untuk penegakan diagnosanya kan kita perlu imaging. Nah, imaging ini ada beberapa fraktur yang tidak membutuhkan imaging sebetulnya. Seperti misalnya fraktur nasal. Fraktur nasal kita cukup dengan mendiagnosa secara klinis temuan pemeriksaannya ya, temuan clinical finding-nya. Kemudian bisa dilakukan diagnosis. Tetapi untuk jenis fraktur yang lain itu karena sulit dan biasanya udemnya juga hebat dan gejalanya juga harus ada beberapa yang harus kita kenali, kita harus meminta beberapa imaging untuk mendiagnosa. Setelah diagnosis, nanti kita harus melakukan bagaimana sih untuk memfiksasi fraktur. Ya, untuk memfiksasi fraktur, manajemennya sebetulnya sama saja dengan fraktur tulang panjang yang sudah disebutkan oleh Dr. Wahyu tadi. Di kita juga ada menganut reduction, fixation, dan immobilization. Nah, kita akan bahas satu-satu untuk fraktur tulang wajah. Yang pertama, nasal fracture.
Nasal fracture, ini kalau kita lihat anatominya gambar sebelah kanan. Tanda-tanda khas dari nasal fracture ini yang tadi kita dikatakan bahwa ini tidak perlu imaging karena kita gampang sekali mendiagnosa suatu nasal fracture. Selain dari history dari traumanya, kemudian hidungnya ada ecchymosis, ada lebam ya. Ada lebam, ada nyeri, ada udem, deformity, ada nasal obstruction, ada epistaxis. Kalau parah ya mungkin disertai dengan rhinore. Kemudian ada atau tidak dari skin laceration dan ada mobility dari hidungnya. Terapinya kalau deformitasnya tidak ada, itu tidak perlu dilakukan manipulasi. Hanya sekedar diberikan splint ya. Diberikan splint seperti gips untuk hidung, nanti ada contohnya. Kemudian kalau ternyata ada displace, itu baru dilakukan reduction. Reduksinya bisa open atau bisa close. Kalau close reduction, nanti juga akan saya tunjukkan bagaimana untuk teman sejawat melakukannya, bisa dilakukan di UGD. Dan ini biasanya banyak terjadi pada teman sejawat atau pasien-pasien yang kecelakaannya karena sport ya, karena sepak bola, kena tendang, kena siku lawannya atau kena bola. Nah, ini sering sekali. Jadi pasien datang ke UGD, kemudian kita langsung lakukan reduksi dan langsung dilakukan perlindungan ya. Sebaiknya pada tindakan reduksi yang dilakukan di UGD itu jangan lebih dari 4 hari karena sudah susah. Kalau sudah lebih dari 4 hari sebaiknya dilakukan dalam waktu 7 sampai 10 hari dengan dibius total karena mungkin sudah terjadi sticky dari frakturnya itu sendiri. Kapan kita lakukan open reduction? Jadi dengan bius total ya NU. Kalau terjadi fraktur dislocation, kalau terjadi deviasi yang lebih dari setengah dari nasal bridge ya. Jadi deviasinya itu lebih dari garis tengah. Itu kita harus lakukan open reduction karena tidak bisa hanya dilakukan bius total saja di UGD. Kalau open fracture jelas ya harus kita lakukan tindakan dengan bius total sekaligus untuk menghilangkan debris, kemudian harus menata kembali tulang-tulang yang sudah fraktur. Nah, ini tata caranya yang teman sejawat bisa lakukan di UGD. Jadi kita lakukan anestesi lokal di daerah fracture site-nya, kemudian lakukan elevasi. Elevasi bisa gunakan dengan elevator kalau ada, tapi bila tidak juga bisa menggunakan klem panjang. Yang klem panjangnya di ujung klemnya itu kita tutup dengan selang NGT atau selang kateter supaya kan di klem itu ada gigi geriginya ya. Jadi supaya gigi gerigi itu tidak melukai dari mukosanya. Kemudian lakukan reposisi. Nah, kemudian setelah kita lakukan reposisi, biasanya di situ ada bleeding karena jepitan atau tindakan kita. Kemudian kita harus tampon. Dilakukan tampon, kalau ini sih yang sekarang bisa didapatkan ya, yang sudah modern. Jadi yang warna putih ini adalah tampon nasal tampon ya, jadi intranasal tampon. Ini hanya dibasahkan saja, dibasahkan kemudian lanjut kita masukkan ke dalam lubang hidung. Nanti dia akan mengembang dan akan terfiksir. Jadi epistaksisnya juga akan terblok. Tetapi dengan lubang hidungnya penuh, kita mintakan pada penderita supaya selama 3-4 hari bernafasnya lewat hidung. Kemudian 3-4 hari tampon ini akan dicabut. Setelah itu, di luarnya kita harus lindungi juga. Di luarnya kita pasang splint atau gips. Kalau ini splint, ini gips yang sangat mudah digunakannya. Tinggal membasahi saja, kemudian dibentuk, dimolding di atas hidungnya, kemudian jadi ini splintnya. Kalau tidak, kita juga bisa menggunakan gips yang lembaran yang biasa ada di UGD. Ya. Kita potong beberapa lembar, bentuk seperti ini, kemudian nanti ditempelkan. Gipsnya ini harus direvisi kurang lebih 3-4 hari kemudian, karena setelah 3 atau 4 hari kemungkinan udemnya sudah hilang. Jadi fungsi proteksi gipsnya ini akan lebih ngambang ya, jadi tidak mengikuti konturnya lagi. Direvisi dan dibikin gips yang baru, kemudian dipasangkan lagi kurang lebih selama total 1 minggu setelah cedera.
Selanjutnya, masih dari cedera hidung, ini mungkin tidak terlalu jelas kelihatan dari luar, tetapi kita juga harus inspeksi di daerah dalam. Di dalam, kemudian kita lihat dengan spekulum, kalau terdapat septal hematom, seperti ini, nah ini harus dilakukan drainase sesegera mungkin. Karena bila septal hematomnya ini tidak terdiagnosa, kemudian kita biarkan, nantinya ada beberapa kemungkinan. Bisa jadi intrakranial abses, bisa jadi meningitis, atau trombosis dari sinus cavernosus. Malahan ada setelah hematom ini, dia akan diresorpsi spontan oleh badan sendiri. Tapi biasanya, karena septal cartilage-nya ini adalah di daerah sekitar hematomnya itu, jadi saat diresorpsi, tidak hanya hematomnya saja diresorpsi, tetapi ikutan juga dengan septalnya diresorpsi. Jadi ada pasien datang 3 bulan kemudian kalau septalnya bolong. Nah, biasanya ini disebabkan sebelumnya karena septal hematom yang tidak kita treatment dari awal. Komplikasi dari fraktur nasal, ya tentunya soft tissue injury-nya ada, kemungkinan bisa terjadi infeksi, kemudian yang paling penting yang biasanya sangat mengganggu penderita adalah bentuk hidungnya yang jadi aneh. Ini disebut dengan saddle nose. Ya kalau kita lihat gambar bawah ini pelana kuda ya, jadi cekung ya. Jadi hidungnya yang tulang hidung yang harusnya menonjol itu jadi cekung. Jadi disebut dengan saddle nose deformity. Kemudian mungkin juga ada nasolacrimal duct injury. Jadi keluhannya adalah pasiennya berair terus matanya. Ya, karena kita tahu bahwa nasolacrimal duct itu ujungnya akan dikeluarkan lewat nasal ya, lewat nasal cavity. Jadi kalau kita nangis sebetulnya kan kita sering jadi pilek kalau nangisnya karena produk-produk dari cairan mata itu sebagian dikeluarkan lewat hidung. Bisa juga inflamasi dan fraktur pada cribriform plate. Nah, itu fraktur nasal. Yang berikutnya untuk fraktur zigoma dan maksila akan saya bahas bersamaan karena ini biasanya terjadinya fraktur ini bersamaan ya, jarang sendiri-sendiri. Dan nanti untuk terapinya juga mirip untuk approach-nya. Fraktur zigoma ada kelainan yang seperti di gambar ini. Yang pertama, fraktur zigomanya itu berefek pada kedudukan dari coronoid proses dan styloid proses dari mandibel. Sehingga inilah yang bisa menjelaskan bagaimana fraktur zigoma bisa menyebabkan maloklusi. Karena dudukan dari zigomanya akan berubah. Kemudian yang kedua, fraktur zigoma bisa menyebabkan diplopi. Ini penjelasannya. Jadi pada fraktur zigoma itu dudukan dari kantus lateral itu akan berubah sehingga matanya akan turun yang kita sebut dengan distopi. Adanya distopia dari bola mata itu akan menyebabkan pandangan diplopi. Berikutnya adalah maksila. Ini yang tadi sempat disinggung yaitu floating maksila, yaitu fraktur pada maksila yang memang dia melintang dari kiri ke kanan sampai maksilanya kita bisa gerakan. Kalau yang Lefort 1 yang di bawah ini itu kadang-kadang pasiennya juga dalam kondisi yang baik, kemudian datang 1 minggu kemudian datang ke poliklinik, dia bilang, "Dok, gigi atas saya semuanya kok bergerak kalau saya ngomong." Jadi seolah-olah seperti dia menggunakan gigi palsu. Jadi saat dia bergerak, seolah-olah giginya itu copot ya, naik turun. Itu floating maxilla namanya. Ini Lefort 1. Kemudian untuk yang Lefort 2, garis frakturnya seperti ini, jadi biasa disebut dengan piramid. Ini biasanya pada pasien dengan kondisi umumnya relatif lebih berat. Juga Lefort 3, ini biasanya juga Lefort 3 karena dia memisahkan betul-betul dari maksila dengan kranium, seringkali disebut Lefort 3 ini dengan craniofacial disjunction. Ya, khas untuk floating maxilla harus ditemukan pada suatu Lefort tipe berapapun. Ya, ini untuk Lefort 1. Jadi Lefort 1 seperti tadi, jadi garis frakturnya itu adalah di bawah hidung. Bagaimana tanda-tandanya? Ditemukan adanya bengkak,
kemudian adanya ekimosis, kemudian bisa juga disertai dengan fraktur pada palatum. Maloklusi bisa ditemukan atau tidak. Kalau dia tidak displace frakturnya, mungkin tidak ditemukan maloklusi. Tetapi kalau terjadi infeksi, mungkin ditemukan maloklusi. Floating maxilla ini harus ditemukan, tapi kalau dia impacted, jadi sebetulnya dia level 1, tetapi dia impacted ke atas, nah biasanya agak sulit. Kita harus melihat dari imaging yang lain. Ya, kemudian ini yang disebut dengan maloklusi. Ini contoh, kalau pada pemeriksaan fraktur maksilofacial, salah satu fungsi utama yang harus kita lihat adalah oklusinya. Yang ini oklusinya yang belakang sudah bertemu, atas dengan bawah, tetapi yang depan tidak bertemu. Ini yang disebut dengan anterior open bite. Dan pada fraktur maksilofacial seringkali ditemukan adanya maloklusi, kecuali pada fraktur massa. Yang ini level 1 disertai dengan dentoalveolar fraktur dengan palatal fraktur. Ini juga sering kita temukan. Nah, kita minta pemeriksaan untuk imaging radiografi. Untuk fraktur lever, yang standarnya untuk trauma series yaitu pemeriksaan schedule foto ya, schedule foto AP dan lateral. Tapi kadang-kadang untuk area maksila itu superposisi kalau dari tampilan AP, sehingga kita harus minta untuk pemeriksaan Waters. Ini view dari Waters. Terlihat bahwa di bawah tulang hidung, di bawahnya di daerah os maksila itu terdapat discontinuity ya, yang melintang dari kanan sampai ke kiri. Atau kita bisa juga minta coronal view dari CT scan. Ini juga terlihat ya. Kemudian kita lanjut ke level 2. Nah, level 2 apa saja tanda-tandanya? Nah, untuk level 2 karena sudah mengenai dari basis kranii daerah anterior, biasanya ditemukan rakun eye, kemudian udem wajahnya, udem hebat ya, sampai disebut dengan ballooning face atau moon face, jadi bulat wajahnya. Kemudian ditemukan juga subconjunctival hemorrhage. Kemudian saking bengkaknya, pasien itu wajahnya seolah-olah rata. Kemudian adanya anestesi atau parestesia di daerah pipi. Kemudian kalau untuk oklusinya ditemukan anterior open bite atau infeksi dari segmennya. Ditemukan epistaxis tidak jarang ya, malah hampir selalu ditemukan epistaxis atau juga rhinore. Dan terjadi pseudotelecanthus, jadi intercanthal space-nya jarak mata kanan dan kiri seolah-olah melebar. Padahal mungkin bukan ya, tapi karena hidungnya yang bagian tengah itu amblek ya, jadi hidungnya bagian tengah itu depres, jadi seolah-olah matanya menjadi lebih jauh. Dan juga di daerah hidung ini yang tempat puncak dari piramid itu adalah tempat cantolan dari ligamen kantal. Jadi kalau ini lepas, maka seolah-olah matanya menjauh. Untuk radiographic examination, kita biasanya meminta untuk CT scan. Ya, untuk level 2 dan level 3 kita konfirmasi dengan CT scan. Ini level 3, gejala klinisnya hampir sama dengan level 1, level 2. Hanya di sini yang bergerak adalah murni kurang lebih 2/3 dari wajah itu seolah-olah terpisah dari kranium. Yang lain-lainnya mirip dengan level 2. Pemeriksaan CT 3D yang menggambarkan ini yang fraktur yang sangat hebat, ini ada level 1-nya, ada level 2-nya juga, dan juga ada level 3-nya. Untuk fraktur yang sangat-sangat kompleks seperti ini, tidak jarang kita sebut bahwa ini suatu panfacial fracture. Jadi seluruh wajahnya ini fraktur. Tidak ada bagian dari wajah, dari tulang wajah, baik nasal, maksila, zigoma, ataupun mandibula, itu yang bebas dari fraktur. Ini semuanya fraktur. Jadi kita sebut dengan panfacial fracture. Terapinya, ini terapi untuk kapan kita melakukan ORIF untuk fraktur zigoma dan maksila. Seperti tadi ya,
Untuk nasal kan sesegera mungkin. Nah, untuk hal ini masih ada kontroversi. Immediate bisa dilakukan hanya pada pasien-pasien yang betul-betul stabil. Stabil dalam arti hemodinamik. Hemodinamik stabil, kemudian tidak ada cedera ikutan lain-lain, tidak ada trauma toraks, tidak ada trauma pelvis, tidak ada yang lain-lain. Bila ada yang lain-lain, maka kita akan mengalah. Jadi trauma maksilofasialnya kita akan attack belakangan. Biarkan dulu trauma abdomennya, trauma femurnya, kemudian trauma kraniumnya, kalau ada bleeding subdural hematom atau bleeding yang lain-lain yang mengancam jiwa, itu dikerjakan lebih dahulu. Untuk trauma maksilofasial akan belakangan. Golden periodnya antara 7 sampai 14 hari. Dengan harapan edemanya akan berkurang. Yang pertama. Kemudian hemodinamik akan lebih stabil. Kemudian yang ketiga, kalau ada peningkatan dari tekanan tinggi intrakranial itu akan sudah berkurang. Tetapi mungkin karena ditunda, fibrosis atau sticky dari fraktur itu akan lebih kuat sehingga secara teknik akan lebih sulit kalau kita melakukan delay repair. Tetapi untuk life saving mungkin harus didahulukan dulu yang lebih mengancam jiwa. Surgical approach dari Lefort 1 itu kita lakukan intraoral. Jadi ini transoral vestibular incision ya. Jadi dari sedikit di bawah gusi itu dilakukan di sana. Nah, biasanya kita langsung bisa menemukan fracture site-nya. Setelah itu karena pada Lefort 1 itu biasanya karena frakturnya itu di bawah hidung sehingga cuping-cuping hidung itu akan tampak lebih lebar. Sesudah itu diikuti dengan color change teknik ya, supaya cuping hidungnya tidak terlalu melebar. Ya, bagaimana dengan Lefort 1 yang impacted? Nah, ini ada manipulasinya, jadi ini reduksinya harus dilepaskan dulu impacted-nya dengan namanya Rowe-Williams forceps. Jadi seperti ini. Dilepaskan infeksinya, kemudian baru nanti kita lakukan plating. Tapi tentunya setelah kita analisa dulu oklusinya sudah tercapai apa belum. Kalau oklusinya belum tercapai, ulang lagi. Mana area-area yang memang masih belum turun, atau memang mana area-area yang masih impacted, yang masih belum turun. Nah, ini fiksasinya. Nah, ini contoh fiksasi yang menggunakan plate dengan screw. Selain plate dengan screw, kita harus juga mempertahankan oklusinya. Jadi oklusinya itu dipasang MMF, yaitu maxillomandibular fixation selama 4-6 minggu. Nah, bagaimana pada pasien ini kalau makan ya, kalau giginya utuh seperti bisa apa enggak nih makannya? Harusnya bisa, karena di belakang molar 3 itu ada space yang besarnya kurang lebih sebesar jempol kita atau sebesar jari telunjuk kita. Jadi kalau pasien dianjurkan untuk makan cair dengan sedotan, pasti akan masuk. Ya, ini contoh pada pasien yang sudah dilakukan plate screw dan selalu diikuti dengan MMF. Kalau pasiennya tidak sadar, baru kita pasang NGT. Kalau pasiennya sadar, tidak pernah kita pasang NGT ya, untuk nutrisinya. Jadi bisa dengan dicair dan menggunakan sedotan. Ini untuk Lefort 2 dan Lefort 3. Approach-nya beda. Kalau Lefort 2 dan Lefort 3, karena sebagian ada di daerah atas wajah, itu maka approach-nya adalah dari, kita sebut dengan bicoronal approach. Jadi seperti ini insisinya kalau tampak samping, kemudian jadi kulit kepala diturunkan sampai kita menemukan rima orbita superior bisa, kemudian zygomatic arch juga bisa dapat di sana. Hanya untuk daerah rima orbita inferior itu tidak bisa. Oleh karena itu untuk Lefort 2 dan 3 yang kompleks lagi, yang bagian atas bisa approach seperti ini, tetapi untuk bagian bawah kita perlu melakukan insisi tambahan. Insisi tambahan yang bisa dengan subsiliari, jadi pas di bawah silia, di bawah bulu mata ya, di bawah bulu mata pas di situ, atau dari transkonjungtiva untuk mencapai dari segmen fraktur dari rima orbita inferior. Setelah menemukan segmen fraktur, kemudian kita lakukan reduksi sampai alignment-nya tercapai dengan baik. Sesudah itu dipasang MMF. Ya.
Ini kira-kira gambarannya. Nah, sesudahnya apa saja yang harus dilakukan evaluasi? Tentunya evaluasi penglihatan, kemudian pasien harus diposisikan selama tidur itu dengan kepala lebih tinggi, biasanya 30-45 derajat. Kemudian jangan sampai bersin kurang lebih 10 hari. Kemudian berikan juga obat-obat, bisa antibiotik, bisa antiinflamasi, NSAID. Kemudian jangan lupa untuk memintakan foto post operasi untuk foto kontrol. Mana yang bisa terreduksi dan kira-kira stabil, nah itu untuk kita melihat seperti apa reduksi yang bisa kita lakukan. Kemudian perawatan lukanya dan cabut jahitan di daerah wajah itu kurang lebih selama 5 hari pasca operasi. Harus sudah dicabut. Kemudian jangan dilupakan, kadang-kadang ini yang terlupakan, bahwa makan itu adalah nutrisi, itu termasuk obat juga, apalagi ini pasca operasi. Kalau lupa, kadang-kadang orang gizi itu tidak tahu kalau kita tidak meminta. Jadi orang gizi nanti memberikan makanan tetap nasi, padahal kan gigi atas dan gigi bawah dikunci. Ya, jadi jangan lupa untuk memintakan soft diet kalau pasiennya tidak sadar dengan intranasal feeding, kalau pasiennya sadar soft diet atau liquid diet selama kurang lebih 5-10 hari. Kemudian pasien juga dianjurkan untuk oral hygiene dengan menyikat gigi perlahan-lahan, kemudian dengan dibilas dan kumur-kumur. Saat kumur-kumur mungkin dianjurkan untuk tunduk ya, sehingga cairan-cairan kumurnya itu memang jatuh secara gravitasi. Dan MMF, maxillary mandibular fixation itu tetap dipertahankan kurang lebih selama 4-6 minggu. Komplikasi dari zygomatico maxillary fracture yang early itu bisa ditemukan extensive hemorrhage, perdarahan yang cukup banyak, biasanya pada level 2 dan 3, itu kadang-kadang pada saat di UGD dengan perdarahan yang masif, kita tidak lakukan ORIF, tetapi naik ke kamar operasi, kita lakukan yang namanya suspensi, hanya untuk menghentikan bleeding. Airway obstruction, terutama level 2 dan 3. Kemudian ada infection juga bisa, CFF bocor dari cairan cerebrospinal. Kemudian ada kebutaan juga bisa. Sedangkan untuk komplikasi yang lambat itu bisa non-union, malunion, ada teraba plate-nya, teraba tepat di bawah kulit, atau bahkan juga mungkin plate-nya itu akan nonjol, jadi keluar dari kulit. Bisa juga obstruksi dari lakrimal, bisa diplopia distopia, atau tulang atau orbitnya atau bola matanya itu lebih ke dalam yang disebut dengan enophthalmos. Bisa tetap maloklusi atau nasal obstruction yang permanen ya. Itu komplikasi dari plate-nya yang lambat. Ya, sekarang kita masuk ke fraktur mandibular. Ini adalah presentasi dari fraktur mandibular. Yang paling banyak adalah di daerah angulus, yaitu di belakang dari molar 3. Yang paling banyak adalah di sana, kemudian yang kedua terbanyak daerah kondil, tadi daerah yang dekat zigoma tadi. Kemudian yang berikutnya yang terbanyak adalah daerah parasimfisis atau korpus. Ya, kemudian berikutnya ada simfisis dan yang lainnya sedikit kejadiannya. Di daerah angulus itu banyak karena biasanya di sana ada gigi molar 3 yang belum erupsi dan itu juga membuat seolah-olah seperti kista atau lubang yang mengurangi kekuatan dari tulang mandibula. Klasifikasi tulang mandibula itu bisa berdasarkan tipe frakturnya dan juga bisa berdasarkan giginya. Kalau tipe frakturnya ada yang simple, ada yang green stick, juga ada yang angulatif atau komunitif ya. Tetapi untuk yang ada giginya atau tidak ada giginya, ada yang tipenya kelas 1 itu kedua sisinya ada giginya, ada tipe 2 satu sisi yang tidak ada giginya, dan ada tipe ketiga yang kedua giginya
kedua sisi fraktur itu tidak ada giginya. Biasanya ini pada pasien orang tua. Nah, bagaimana untuk caranya menilai oklusi bila tidak ada gigi? Sebetulnya lebih gampang ya kalau tidak ada gigi, tidak usah menilai oklusi. Tetapi yang membuat ini sulit adalah biasanya disertai dengan osteoporotik. Tulangnya menjadi kecil dan juga rapuh. Sehingga untuk tindakan-tindakan orif itu akan malah membuat tulangnya lebih hancur. Ya, ini imaging dari suatu fraktur mandibula. Kalau kita lihat yang sebelah kanan, itu ada foto schedule AP. Nah, biasanya untuk fraktur mandibula, kita sudah cukup dengan pencitraan dari schedule anterior-posterior. Tetapi, untuk fraktur mandibula di daerah koronoid, di daerah atas, ini agak susah. Nah, kalau yang ini kebetulan terlihat ya, kebetulan terlihat, kalau sulit lagi, biasanya kita minta dari pencitraan panoramik. Hanya pada panoramik, kita hanya bisa mintakan bila pasiennya dalam kondisi stabil atau pasien datang ke poliklinik. Untuk pasien-pasien yang datang ke UGD, pasien tidak sadar, itu kita tidak bisa memintakan foto panoramik. Jadi kita bisa dengan schedule atau dengan pencitraan CT scan. Untuk fiksasi dari fraktur mandibula ada bermacam pilihannya. Dari mulai yang paling simple, yaitu hanya di bandage saja. Jadi pada fraktur mandibula di daerah angulus yang arah frakturnya lebih baik, kemudian dengan tarikan ototnya juga kira-kira tidak akan membuat displace, pada anak kecil kita cukup menggunakan bandage saja. Tetapi pada orang tua, nah ini ada contohnya yang berwarna, ini gambarnya, pada orang tua kita memilihnya pertama dengan MMF. Setelah MMF, kemudian di atasnya kita menggunakan splint. Splint yang dicetak khusus, yang dicocokkan dengan rahang atasnya, dengan gusi-gusi atasnya yang masih tersisa. Hanya seperti ini tindakan untuk pada orang tua, bila deformitinya tidak terlalu hebat. Kemudian bisa juga kita gunakan hanya MMF saja, yang seperti atas. Atau bisa juga kita gunakan hanya wire saja. Untuk teman sejawat bedah umum yang bertugas di pelosok, yang sulit sekali mendapatkan plate dan screw, mini plate, biasanya mereka menggunakan wire untuk fiksasinya. Kalau pasiennya komunitif, lukanya terbuka, bone exposed, dan sangat kotor, biasanya kita tidak tutup, kita tidak pasang dulu, dibersihkan debris demam berkali-kali, kita mungkin akan menggunakan eksternal fiksasi pada fraktur mandibula. Atau mungkin kalau tulangnya sedikit frakturnya, kemudian segmennya juga tidak true and true, kita hanya perlu memasangkan, menempelkan kembali, kita hanya menggunakan screw saja, tidak perlu menggunakan plate. Atau kombinasi, menggunakan plate dan screw. Nah, untuk pediatric mandible fracture, ini kalau kita lihat secara radiologi, yang terjadi, yang sudah erupsi itu adalah gigi-gigi yang desidua, belum gigi permanennya. Sedangkan gigi permanennya itu masih tertanam di dalam tulang mandibelnya. Kalau kita melihat ilustrasi di bawah ini, pada usia 8 tahun saja, itu gigi permanennya itu masih banyak di bawah. Jadi kalau kita menggunakan wire, kita bor di situ, atau kita menggunakan screw, atau kita menempatkan plate yang kemudian difiksasi dengan screw, khawatir kalau tindakan kita itu justru akan merusak tooth bud, jadi akar-akar gigi permanen yang belum erupsi. Makanya pada pasien-pasien anak kecil yang mengalami fraktur mandibula, biasanya kita lakukan sekonservatif mungkin. Kecuali kalau deformitinya jelas, frakturnya hebat, ya apa boleh buat. Nah, kita tetap akan melakukan orif kalau sangat-sangat deformitinya sangat-sangat hebat, bleedingnya juga tidak terkontrol, baru kita lakukan pilihan itu. Tapi kebanyakan pada anak-anak kita gunakan bandage atau splint, yang seperti ilustrasi tadi ya.
Wire mungkin, tapi wire pun sebisa mungkin kita akan lakukan bore-nya, memasukkan wire-nya itu adalah di area paling bawah dari margo inferior mandibula. Nah, perawatan pasca operasi mandibula mirip seperti tadi, jadi menggunakan berikan obat-obatan, kemudian kontrol foto pasca operasi. Bila ada jahitannya juga kita akan buka sesegera mungkin, kurang lebih 5 hari sesudah operasi. Soft diet tetap, oral hygiene tetap, dan MMF juga dipertahankan. Nah, ini ada trauma yang lain, yang ini juga rasanya sering sekali terjadi dan pasien datang ke UGD, yaitu dislokasi TMJ. Kebanyakan karena menguap terlalu lebar, tertawa terlalu lebar, tidak bisa mengatup. Posisinya seperti ini, yang gambar yang paling atas, itu ada di dislokasi TMJ, sehingga stiloidnya itu loncat dari cup-nya. Jadi loncat ke depan, sehingga pasien tidak bisa mengatup. Kemudian seperti ini, kalau kejadiannya baru dan datang ke UGD, kita bisa langsung untuk membantu mereposisikan. Dan hanya diberikan analgetik atau mungkin juga minta bantuan anestesi untuk hanya sekedar memberi obat penenang ya, atau supaya otot-ototnya tidak terlalu kaku, didampingi oleh anestesi. Dan caranya seperti ini. Kalau di UGD, pasiennya bersandar ke belakang, ke dinding belakang, kemudian kita sebagai penolong jangan lupa melindungi jempol kita ya. Jadi ini jempolnya memang masuk ini, jempolnya masuk ke area geraham. Jadi jempolnya itu harus dilindungi, kita balut-balut dengan kasa yang cukup tebal, karena begitu klep ini didorong ke belakang, itu nanti otomatis pasien akan mengoklusikan diri dan nanti jempol kita agak kegigit ya, jadi ya hati-hati. Tapi ini bisa dilakukan. Kemudian setelahnya kita lakukan Barton bandage yang seperti tadi gambarnya, dan berikan penjelasan pada pasien. Berikutnya mungkin tertawa atau menguap jangan terlalu lebar, karena kalau sudah sekali biasanya akan jadi habitualis ya. Jadi dislokasi TMJ yang habitualis. Kalau sudah habitualis, nanti berikutnya tentunya mungkin cup-nya itu akan harus diperdalam atau nanti ada operasi rekonstruksi khusus lagi. Ya, sebagai kesimpulan, jadi untuk manajemen trauma maksilofasial sebagai inisial manajemen, pertama, lihat dulu keadaan umumnya. Kalau keadaan umumnya sangat-sangat tidak stabil, tangani dahulu sesuai dengan ATLS, kemudian mana yang mengancam jiwa harus ditangani dahulu. Bila general keadaan umumnya baik, bisa kita lanjut ke penanganan dari maksilofasialnya. Tetapi bila tidak, lakukan dulu kondisinya, life saving dulu. Untuk trauma maksilofasialnya ini akan bisa menunggu sampai 7-14 hari. Tapi kalaupun lebih lama, misalnya pasien itu tetap berada di ICU sampai 1 bulan, apa boleh buat? Belakang saja, tidak apa-apa. Sesudah kita bisa melihat maksilofasialnya, kemudian kita lakukan clinical examination, kemudian kita minta pencitraan, dan lakukan treatment definitifnya. Dan jangan lupa juga untuk aftercare-nya, selain medication, kemudian dietnya juga harus diperhatikan. Nah, setelah itu mungkin kontrol komplikasi-komplikasi awal dengan komplikasi late-nya itu yang harus kita perhatikan juga. Sekian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ira, spesialis bedah plastik. Pembahasannya sangat lengkap sekali ya dok ya. Terima kasih. Terima kasih dok. Semoga di lain kesempatan bila dokter berkenan lagi bisa mengisi webinar lagi ya dok. Insya Allah, mudah-mudahan. Saya izin menyimpulkan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan yang kedua. Jadi sebenarnya tadi yang banyak dibahas oleh Dr. Wahyu dan juga Dr. Ira, sahabat Sinap sekalian, mengenai trauma ini sebenarnya yang harus kita perhatikan terlebih dahulu ketika berada di instalasi gawat darurat, yaitu pertama-tama triasenya terlebih dahulu ya dok ya. Bagaimana melakukan triase yang baik dan benar. Kita harus bisa memperhatikan ketika di setting instalasi gawat darurat tersebut, apakah kasualitasnya itu melebihi fasilitas dan kapabilitas
dari fasilitas kesehatannya atau tidak. Atau malah kasualitasnya ternyata lebih sedikit daripada fasilitas dan kapabilitas dari fasilitas kesehatan yang tersedia. Karena untuk penanganan lebih lanjutnya akan berbeda seperti itu. Kemudian tadi juga saya izin untuk men-highlight kata-kata dari Dr. Wahyu dan dari Dr. Ira, mau jenis trauma apapun yang terpenting adalah primary survey-nya dulu terlebih dahulu ya dok ya. Betul. Primary survey-nya, kemudian jangan lupa setelah melakukan primary survey, sebelum kita melakukan secondary survey, kita harus melakukan reevaluasi lanjut terhadap primary survey-nya ya dok ya. Ya. Baru setelah itu kita melakukan penanganan yang sesuai dengan jenis trauma yang tadi sudah sangat banyak sekali dibahas oleh Dr. Wahyu tentang trauma muskuloskeletal dan Dr. Ira mengenai trauma maksilofasial ya dok ya. Baik sahabat Sinap semuanya, alhamdulillah mega webinar trauma cases series pada kali ini sudah selesai. Jadi tadi kita sudah mendapatkan 4 materi dari 4 bidang yang berbeda, yaitu yang pertama kita tadi sudah mendapatkan materi di bidang bedah saraf oleh Dr. Arnanda Nur, spesialis bedah saraf. Kemudian yang kedua kita juga mendapatkan materi dari bidang sistem urinarius oleh Dr. Aryo Teguh, spesialis urologi. Kemudian yang ketiga kita juga sudah mendapatkan materi tentang trauma muskuloskeletal dari Dr. Wahyu, spesialis ortopedi, dan yang terakhir kita sudah mendapatkan materi mengenai trauma di maksilofasial oleh Dr. Ira Rudianti, spesialis bedah plastik. Semoga materi yang hari ini sudah disampaikan oleh keempat pemateri kita yang luar biasa ini bermanfaat untuk sahabat Sinap semua dalam praktek kedokteran sehari-hari. Baik, kalau begitu untuk penutupan mega webinar kali ini saya serahkan kembali kepada host. Terima kasih banyak Dr. Lutfi selaku moderator yang sudah membimbing sahabat Sinap di sesi 2. Terima kasih banyak juga untuk Dr. Ira, Dr. Wahyu untuk materinya. Semoga sahabat Sinap bisa mengaplikasikan materi yang sudah disampaikan dan semoga bermanfaat juga untuk sahabat Sinap. Terima kasih banyak dokter untuk materinya. Jangan lupa di follow Instagramnya ya @sinaps_edu karena masih banyak webinar-webinar yang bermanfaat ke depannya. Terima kasih banyak semuanya.